Oke, salam channel Arif Sartono. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tipe soal fisika. Selamat menyimak. Bagaimana mengenali tipe soal fisika? Saya akan membahas mengenai tipe-tipe soal fisika bagian per bagian. Dan kali ini saya akan membahas bagian yang kedua dari beberapa bagian yang akan saya sampaikan melalui video di channel ini. Setiap kali kita membaca soal fisika, seharusnya kita dapat langsung mengenali tipe soal tersebut. Mengenali tipe-tipe soal akan membantu kita dalam mengantisipasi dan memperkirakan arah dan maksud dari soal yang diujikan, dan tentu diharapkan mampu menjawab soal itu dengan tepat dan mudah. Oleh karena itu, di sini akan diperkenalkan tentang berbagai tipe soal yang dimaksud. Berikut ini tipe soal fisika bagian kedua. Tipe makna. Tipe makna termasuk dalam kategori tipe teori yang telah saya bahas di video sebelumnya. Ketika itu telah saya sampaikan bahwa tipe teori terdiri dari dua kategori, yaitu tipe hafalan dan tipe makna. Tipe makna ini biasanya memuat kalimat dan kata-kata yang menggunakan suatu formula konsep fisika tertentu yang menyatakan hubungan antar lambang atau variabel yang satu terhadap variabel yang lain di dalam kesatuan formula atau rumus. Hubungan yang dimaksud biasanya menyangkut kesebandingan antara variabel yang satu terhadap variabel yang lain. Tipe ini relatif mudah dijawab oleh siswa yang telah memahami betul formula atau rumus suatu konsep tertentu. Siswa akan sulit mengerti maksudnya jika memang tidak paham dengan suatu formula atau rumus. Apalagi bagi siswa yang tidak mengenal sama sekali formula atau rumus tersebut. Dalam menghadapi soal ini, biasanya siswa tidak begitu menyadari adanya hubungan dengan suatu rumus, karena siswa lebih sering menghadapi suatu rumus hanya digunakan untuk menghitung suatu nilai atau besaran tertentu. Walaupun demikian, biasanya setelah siswa menghadapi soal bertipe ini, mereka akan menyebutnya soal pemahaman, dan soal ini dianggap soal yang sulit. Agar Anda menguasai soal tipe makna ini, maka yang harus Anda lakukan adalah selalu berusaha untuk mampu membaca hubungan antar variabel setiap formula atau rumus yang Anda pelajari. Tentu saja Anda harus berlatih untuk membaca hubungan antar variabel, terutama tentang kesebandingan. Istilah kesebandingan tersebut adalah berbanding lurus dan berbanding terbalik. Juga termasuk makna dari nilainya. Misalnya, apakah nilainya menjadi semakin besar atau semakin kecil? Bahkan diharapkan mampu membaca nilai yang diperbesar berapa kali atau diperkecil menjadi berapa bagian kali. Cara yang efektif dalam menguasai soal tipe makna sebaiknya pada saat mempelajari konsep baru yang memiliki rumus, Anda harus berusaha memahami makna masing-masing variabel dalam rumus konsep baru itu. Jika Anda terbiasa berlatih dalam membaca hubungan antar variabel dalam rumus tersebut, niscaya Anda akan merasa bahwa soal tersebut lebih mudah dimengerti maknanya. Berikut ini saya berikan contoh satu soal tipe makna.
Misalnya ada soal sebagai berikut. Ketika sebuah benda bebaskan dari ketinggian tertentu di atas tanah, besaran fisis apa sajakah yang akan mengalami perubahan dan yang tidak akan mengalami perubahan? Penyelesaian dari soal contoh ini dapat ditentukan berdasarkan rumus V sama dengan akar 2G kali delta S, EK sama dengan setengah MP kuadrat, EP sama dengan M kali G kali H, dan P sama dengan M kali V. Berdasarkan rumus-rumus tersebut, jadi yang mengalami perubahan adalah kecepatan, karena kedudukannya berubah. Kemudian energi benda, karena energi kinetik ya, karena kecepatannya berubah. Ini. Kemudian energi potensial juga berubah, karena ketinggiannya berubah. Dan momentumnya juga berubah, karena kecepatannya berubah. Sedangkan yang tidak mengalami perubahan adalah massa benda, karena massa benda adalah banyaknya partikel yang dikandung di dalam suatu benda itu, dan percepatan gravitasi, karena percepatan gravitasi di suatu tempat relatif dianggap sama atau tetap. Berikut ini saya berikan contoh kedua, soal tipe makna. Contoh kedua ini misalnya ada soal berikut. Apakah benar untuk memperbesar kecepatan suatu benda dapat dilakukan dengan cara memperbesar gaya yang bekerja pada benda itu? Soal ini dapat diselesaikan dengan formula hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan M kali A atau A sama dengan F per M. Ya. F sama dengan M kali A atau A sama dengan F per M. Soal ini dapat diselesaikan dengan cara dari rumus ini, percepatan berbanding lurus dengan gaya. Maka bila gaya diperbesar, ya, percepatan berbanding lurus dengan gaya. Maka bila gaya diperbesar sedangkan nilai M tetap, maka percepatan A akan menjadi besar. Jadi, gaya mempengaruhi percepatan suatu benda. Berikut ini saya berikan contoh ketiga yang termasuk soal tipe makna. Contoh ketiga, misalnya ada soal berikut. Bagaimanakah energi kinetik suatu benda bila kecepatannya diperbesar menjadi 2 kali mula-mula? Penyelesaian dari soal contoh ini dapat dijabarkan berdasarkan rumus energi kinetik. Berdasarkan rumus tersebut, jadi energi kinetik sebanding dengan kuadrat kecepatan. Ya, energi kinetik sebanding dengan kuadrat kecepatan. Sehingga energi kinetiknya menjadi 2 kuadrat.
sama dengan 4. Artinya energi kinetiknya menjadi 4 kali energi kinetik mula-mula. Sampai di sini pembahasan saya tentang soal tipe makna. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan tipe soal yang lain di video berikutnya.